Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3281 Tidak perlu melarikan diri lagi. 100 pil darah suci dari Li Qingxin berhasil membuat Lin Bai menerobos ke dunia tingkat kedua. Datang lagi. Pada titik ini, Lin Putih tidak bisa berhenti di balik tekanan. Segera, Lin Bai mengeluarkan pil mayat iblis lagi dari labu hijau. Pil iblis mayat ini adalah pil yang diperoleh Lin Bai dari tungku alkimia iblis mayat di toko perdagangannya. Ia memiliki kekuatan spiritual yang sangat murni, yang merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Setelah mengeluarkan pil mayat iblis, Lin Bai melihatnya, dan ketika dia hendak mengirim pil mayat iblis ke pintu masuk. Di pintu masuk pil iblis mayat, tidak perlu melahap jiwa pedang untuk memurnikannya. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual murni. Setelah tubuh putih di hutan pergantian, mereka berkumpul di pil dewa. Pengoperasian Sendan segera mengubah kekuatan spiritual murni ini menjadi budidaya Lin Bai sendiri. Sua. Kekuatan Lin Bai bangkit kembali, dan dari tahap awal level kedua, dia segera mencapai puncak level kedua. Ini mirip dengan apa yang kupikirkan. Setelah meminum pil iblis mayat, kamu dapat segera menerobos dari tahap awal pemerintahan kaisar tingkat kedua ke tingkat atas, dan kamu hampir dapat menembus ke tingkat 3 tingkat. Alam tripod. Saya harus bisa bertarung dengan mereka ketika saya menembus 3 level untuk memenangkan posisi teratas. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Kita harus menghadapinya perlahan-lahan. Mari kita tunggu sampai kita menembus rangkap 3 dari kerajaan. Lin Bai membuka labu hijau itu lagi dan mengeluarkan sesuatu darinya lagi. Kali ini bukan pil, tapi obat mujarab. Inilah obat Wang Shen yang disita Lin Bai dari Taman Ramuan Bai Longzong. Meskipun obat Raja Ginseng memiliki efek terbaik dalam memurnikan pil, saya khawatir saya tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika saya tidak meminum obat Wang Shen sekarang. Karena saya tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, apalagi yang bisa saya bicarakan. Tentang memurnikan pil. Wajah Lin Bai menunjukkan warna yang menyakitkan. Setelah sedikit meditasi, dia memasukkan raja pengobatan ke dalam mulutnya. Di dalam mulut seluruh ramuan Raja Ginseng yang ditelan, jiwa pedang yang menelan segera mulai bekerja dan mengosongkan kekuatan obat dalam obat Raja Ginseng secara instan. Ke bidang ramuan Lin Bai. Dengan kekuatan obat Raja Ginseng, ranah budidaya Lin Bai kembali dilonggarkan. Secara bertahap, kekuatan kultivasi Lin Bai mulai meningkat. Ramuan ilahi mulai berubah. Cahaya ilahi 5 warna muncul pada pil ilahi Lin Bai yang asli, tetapi sekarang cahaya ilahi 5 warna secara bertahap menjadi tertutup, yang tampaknya membentuk tanda sebuah benih. Setelah beberapa saat, raungan Su Chang keluar lagi dari mulut Lin Bai. Hancurkan untukku. Wajah Lin Bai memerah dan menggeram. Klik. Suara tajam datang dari tubuh Lin Bai, seolah-olah ada Platycodon grandiflorum yang pecah. Prestasi Lin Bai telah memasuki ranah 3 tingkat. Pada saat ini, Platycodon grandiflorum dihancurkan, dan sisa kekuatan roh dari obat Raja Ginseng dengan cepat disuntikkan ke dalam Sendan, sehingga ranah budidaya Lin Bai sepenuhnya stabil di Sendan. Sekarang kami telah mengeluarkan obat ginseng, kami akan pergi ke sisi utara pegunungan Bailong bersamamu. Di mana tidak banyak prajurit, dunia ini indah, dan ini adalah tempat yang baik bagimu untuk mengubur tulangmu. Saat pedangnya terbang, Lin Bai mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanan dan mulai menstabilkan lukanya. Saat ini, Lin Bai punya tujuan. Tempat Lin Bai menemukan obat Raja Ginseng adalah di sisi utara pegunungan Bailong. Tidak ada seorang pun di sana untuk mencari harta karun. Itu adalah tempat yang bagus bagi Lin Bai untuk bertarung dengan monster tua yang ingin memenangkan tahta. Sua. Pedang terbang-terbang melintasi langit dan langsung menuju ke utara pegunungan Bailong. Setengah hari kemudian, Lin Bai, dengan tubuhnya yang terluka parah,
datang ke sisi utara pegunungan Bailong dan menemukan taman obat ajaib Kenyan tempat dia mendapatkan obat Raja Ginseng sebelumnya. Sebelum mencapai ngarai, Lin Bailuo tidak melarikan diri, tetapi mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanan dan menelannya ke dalam mulutnya. Lalu dia mengeluarkan pedang iblis dan melihat kembali ke langit dengan dingin. Sua sua sua, sua sua, 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 sua. Lari. Nenek, kenapa kamu tidak lari saja? Dasar brengsek, kamu mengajak kami lari di pegunungan Bailong selama 3 atau 4 hari. Akhirnya kamu tidak bisa lari. Monster-monster tua yang mengelilingi Lin Bai sangat hijau saat ini. Akhir-akhir ini, mereka sepertinya sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat Lin Bai. Mereka berjalan mengelilingi pegunungan Bailong tanpa berhenti untuk beristirahat. Seperti itu berlari kencang untuk waktu yang lama, tetapi juga tidak dapat menangkap Lin Bai, telah membuat orang aneh tua ini kehilangan kesabaran dan akal sehatnya, wajahnya penuh amarah. Sekarang kamu di sini, tidak perlu melarikan diri. Apakah kamu tidak menginginkan Dao Guo? Lin Bai mengeluarkan buah dari labu hijau, menaruhnya di telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum dingin, ini dia. Saat dia berbicara, Lin Bai melemparkan Dao Guo ke taman ramuan ajaib dan menghancurkannya ke dalam tanah. Setelah melakukan semua ini, Lin Bai berbalik dan langsung pergi keluar taman obat ajaib. Dao Guo menangkan jalannya. Para ratu tua yang ingin memenangkan puncak dunia ini benar-benar tidak sabar. Mereka merasa Lin Bai hanya berusaha menyelamatkan nyawanya dengan menyerahkan Dao Guo. Oleh karena itu, hampir setengah dari ratusan orang yang telah memenangkan ujian kekaisaran bergegas ke taman ramuan untuk mencari Dao Guo yang dibuang oleh Lin Bai. Pada saat yang sama, tubuh Lin Bai dalam sekejap, dan dia terbang puluhan ribu mil jauhnya. Datanglah ke puncak gunung. Berdiri di atas di puncak gunung, Lin Bai berkata dengan ekspresi buruk, kamu menginginkan Dao Guo. Aku telah memberimu Dao Guo. Apa lagi yang kamu inginkan? Lin Bai menoleh ke belakang dan berkata kepada prajurit di belakang lawan yang dingin. Saat ini, ada lebih dari 50 ratu tua yang telah memenangkan puncak kerajaan. Mereka tidak tertarik dengan Dao Guo, tetapi ikuti Lin Bai. Bukankah menurutmu kita semua berumur 3 tahun? Anda telah berlari selama 3 atau 4 hari dengan Dao Guo. Bagaimana Anda bersedia menyerahkannya sekarang? Jika kamu ingin melindungi hidupmu dengan Dao Guo, kamu seharusnya menyerahkannya beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kami semua berpikir bahwa Dao Guo yang kamu serahkan pasti palsu. Wajah-wajah tua yang aneh ini semua melihat ke arah Lin Bai tersenyum main-main. Melihat pakaian orang-orang ini, Lin Bai berkata dengan lemah, karena kalian semua mengira Dao Guo yang aku buang itu palsu, kenapa kalian tidak meminta selusin seniman bela diri untuk pergi ke pengobatan ajaib? Taman untuk mencarinya. Itu berarti Anda masih memiliki sedikit keyakinan pada kebenaran hasilnya. Bagaimana kamu bisa mempercayaiku? Sejujurnya, aku tidak menginginkan Dao Guo sekarang, aku hanya ingin menyelamatkan hidupku. Aku sudah memberimu buah itu. Tidak bisakah kamu membiarkanku hidup? Lin Bai berkata tanpa berkata-kata. Para ratu tua ini saling memandang, menggelengkan kepala sedikit, dan semua sudut mulut mereka tersenyum dingin. Tidak, kami harus membunuhmu. Lihat semua di seluruh tubuhmu, cari setiap barang di tas penyimpananmu, sehingga kami dapat yakin bahwa kebenarannya masih ada padamu. Kalau tidak, kami belum pernah melihat Dao Guo. Bagaimana kamu tahu apakah itu benar atau salah? Kata orang aneh tua itu sambil mencibir. Jadi, apakah kamu harus membunuhku hari ini? Lin Bai terlihat murung. Bab 3282 Pertempuran Sengit. Jadi kamu harus membunuhku hari ini.
Wajah Lin Bai benar-benar muram. Sekarang Lin Bai sepenuhnya mengerti. Bahkan jika Lin Bai benar-benar menyerahkan Dao Guo yang asli, orang-orang ini akan berpikir bahwa apa yang diserahkan Lin Bai adalah palsu. Hanya setelah mereka membunuh Lin Bai, mereka mencari di tas penyimpanan dan tubuh Lin Bai, dan tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan Dao Guo, mereka akan merasa lega. Ini adalah kepolosan setiap orang, dan kesalahannya bisa dibenarkan. Karena kamu tidak ingin melepaskanku, ayo pergi. Lin Bai perlahan mengangkat pedang iblis dan menunjuk ke orang-orang di depannya. Monster-monster tua ini, dengan sinis mencibir, apa? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk bersaing dengan kami yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia? Lin Bai terkekeh, Lin Mo Bukai, pernah berkata, suatu hari nanti akan membiarkanmu juga melihat cara untuk mengenal Lin, dan hari ini benar-benar kesempatan bagus. Bagus. Keberanian yang bagus, kamu adalah generasi muda sombong pertama di Kabupaten Longhe. Aku akan menemuimu 7 prajurit berat di kota Dongyang, dengan raungan amarah, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan kekuatan yang menjulang tinggi menyebar, dan bergegas ke tubuh Lin Bai dengan tinju. Pada saat tangan orang ini, tubuh Lin Bai tiba-tiba menyebar dan api 3 warnanya. Teknik pedang tak terkalahkan dioperasikan oleh Lin Bai. Teknik pedang tak terkalahkan, tingkat ketiga. Tanpa ragu-ragu, Lin Bai mengubah teknik pedang tak terkalahkan ke tingkat ketiga, dan budidayanya mencapai tingkat 6. Pada saat lelaki tua itu bergegas, pedang iblis Lin Bai melintas ke depan. Saya melihat pedang putih sedingin es melintasi langit, seperti bulan sabit tergantung di langit malam, dingin dan putih. Ketika cahaya pedang lewat, saat berikutnya, lelaki tua itu bergegas ke Lin Bai. Dalam sekejap, kepalanya terpisah dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan tingkat ketiga dari teknik pedangku yang tak terkalahkan dan 3 pencapaianku di bidang tripod, tidak lagi sulit untuk membunuh para pejuang yang telah memenangkan tripod. Tetapi kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa ada begitu banyak prajurit di sini, dan di antara mereka-mereka, ada juga yang telah memenangkan posisi teratas di 8 kerajaan. Meskipun Lin Bai membunuh orang tua itu, hatinya tidak begitu bahagia. Sebaliknya, dia tampak berwibawa. Karena Lin Bai tahu bahwa begitu dia memulai, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Benar saja, setelah lelaki tua kota Dongyang dibunuh oleh Lin Bai, monster tua kota Dongyang lainnya meraung, berani membunuh prajuritku kota Dongyang, kamu mencari kematian, berikan padaku, bunuh dia hidup-hidup. Selama pembicaraan, semua prajurit kota Dongyang bergegas ke Lin Bai. Prajurit kota Dongyang memulai, ayo kita lakukan juga. Kita tidak bisa membiarkan Dao Guo jatuh ke tangan kota Dongyang. Para prajurit kota Badao mengeluarkan senjata mereka dan membunuh Lin Bai. Pada saat yang sama, semua prajurit yang telah memenangkan posisi tertinggi di area ini semuanya mengambil tindakan dan pergi ke Lin Bai. Lin Bai terlihat bermartabat dan melihat lebih dari 50 prajurit di depannya, memegang pedang iblis dengan erat. Mengukur penggaris. Pedang terbang. Guntur 3 warna. Bunuh aku. Lin Bai mengertakkan gigi, menggunakan pedang iblis, dan penggaris untuk mengukur langit. Pedang terbang mengelilingi kedua sisi, dan guntur ilahi 3 warna melindungi tubuh. 9 pedang untuk memotong bulan. Teknik pedang langit terbelah. Lin Bai meraung. Penguasa dan pedang iblis menggunakan teknik pedang yang berbeda untuk menyerang penyerang. Pertama-tama, target pemilihan Lin Bai adalah para seniman bela diri yang hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Lin Bai tidak yakin seberapa jauh kekuatannya dari 8 besar. Dari sudut pandang Lin Bai yang membunuh prajurit Wending Jingqi, setidaknya dia bisa melakukannya. Lin Bai membunuh semua orang. Pertama-tama, mereka yang berhasil meraih posisi 7 teratas. Ah, ah, ah. Terdengar teriakan, dan seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di negara bagian Qicong terluka parah dan terbang keluar.
Di tengah udara, Lin Bai memegang pedang iblis dan penggaris pengukur di tangannya. Seperti iblis, dia memotong dan menerbangkan seorang prajurit yang bergegas. Beri aku pukulan. Lihat pedangnya. Fei Tian Shen Quan. Telapak tangan Tianu. Pengendalian tembakan. Api kecil memicu kebakaran padang rumput. Bunuh. Para prajurit yang bergegas melawan Lin Bai. Lin Bai menyeret tubuh yang terluka parah, bertarung dengan seluruh kekuatan. 9 pedang untuk memotong bulan. Semua makhluk memuja bulan. Potong bulan dan minta langit. Teknik pedang langit belah. Buka gunung dan belah gunung. Hancurkan sungai. Pedang terbang. Tai Chi susunan pedang liang. Formula guntur dewa 5 elemen. 3000 guntur keluar. Sebuah gerakan menggerakkan cara yang sangat menakutkan. Kekuatan supernatural mengaum dari tangan Lin Bai dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, darah terciprat ke dalam udara, dan sesosok mayat jatuh dari udara tak berdaya, terhempas ke tanah dan hancur berkeping-keping. Dan saat ini, saat Lin Bai bertarung dengan mereka yang ingin merebut tahta. Di taman pengobatan ajaib tersebut, lebih dari 50 orang kuat yang mencari Dao Guo juga mengambil Dao Guo yang dibuang Lin. Menemukannya. Seorang prajurit berseru dengan penuh semangat. Segera, dia mengambil Dao Guo yang dibuang Lin Bai dari tanah. Kerumunan segera berkumpul dan melihat dari dekat. Ketika pria itu mengambil Dao Guo di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menaruh kekuatan di tangannya dan langsung menghancurkannya, benci. Itu hanya batu pecah. Ya, Dao Guo yang baru saja dibuang Lin Bai hanyalah batu Lin Bai mengambil dari tanah. Dengan cara ini, Lin Bai ingin membubarkan kekuatan para prajurit di sini. Jika tidak, lebih dari 100 ratu tua akan bergabung. Bahkan jika pencapaian Lin Bai tidak dapat diprediksi, di bawah kekuatan ilmu pedang yang tak terkalahkan, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, monster tua yang telah hidup bertahun-tahun ini pasti memiliki banyak kartu di tangannya. Sekali bertarung, bahkan jika itu adalah kesalahan detail, kemungkinan besar akan menghancurkan hidup Lin Bai. Oleh karena itu, Lin Bai ingin membubarkan nomor mereka terlebih dahulu, setidaknya untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Lin Bai segera melarikan diri setelah membuang Dao Guo tadi untuk membubarkan jumlah orang yang ingin berbicara. Saat monster tua di Taman Obat Ajaib menemukan bahwa Dao Guo yang dibuang Lin Bai adalah palsu, mereka semua terbang ke langit untuk mencari Lin Bai. Segera, mereka menemukan Lin Bai dan orang tua lainnya di hutan pegunungan. Tetapi pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Lin Bai, yang baru saja melarikan diri dengan tergesa-gesa, sedang bertarung sengit dengan monster tua yang telah memenangkan puncak dunia. Apalagi dia malah mati di tangannya. Dan lebih dari satu. Dalam waktu singkat 2 atau 3 jam, Lin Bai membunuh lebih dari 20 prajurit peraih gelar Qizong. Ini, bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Para ratu tua yang tiba di sini berseru berturut-turut. Ini pasti kekuatan Dao Guo. Setelah berpikir lama, mereka hanya bisa memikirkan Dao Guo. Dalam dugaan mereka, selain Dao Guo, dari mana Lin Bai bisa mendapatkan kekuatan ini? Bab 3283 Pertempuran Brutal. Taman Pengobatan Ajaib menemukan bahwa Dao Guo adalah prajurit palsu, dan segera datang ke tempat perang. Lin Bai, yang terluka parah dan berlumuran darah, menatap orang-orang kuat yang datang ke puncak dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, ini benar-benar sial. Ayo, kalau begitu. Lin Bai tiba-tiba mengangkat pedangnya dan berdiri di bumi. Dia menatap awan dan orang-orang yang berdiri di udara seperti dewa. Ayo, kalian semua. Lin Bai mendesis dan meraung. Pada saat ini, di antara para ratu tua di kerajaan, aku tidak tahu siapa yang mencibir dan berkata, lalu kirim dia ke kematian. Bunuh dia. Sikat-sikat.
Di udara, nampaknya pada saat ini, mereka yang telah memenangkan posisi teratas di langit sepertinya telah melupakan identitas, prestasi, asal-usul dan pengaruhnya. Sekarang mereka hanya ingin membunuh Lin Bai dan merampok Dao Guo dari Lin Bai. Kemudian datang untuk memutuskan nasib Dao Guo. Lin Bai mengacungkan pedang gandanya dan membunuh Xiang Yunkong. Kedua pedang itu menari bersama, dan mereka akan terbang satu persatu. Seseorang memukul bahu Lin Bai, menghancurkannya tulang di bahu Lin Bai, tapi Lin Bai memotong kepalanya dengan pedang backhand. Seseorang meninju paha Lin Bai, tapi Lin Bai menusuk jantungnya. Sebuah pedang menembus perut Lin Bai, dan darah mengalir keluar seperti air. Tapi pedang Lin Bai membuatnya menjadi pai daging. Dalam menghadapi pengepungan ratusan 7 atau 8 prajurit berat, meskipun Lin Bai mengandalkan teknik pedang tak terkalahkan untuk bertarung dengan mereka saat ini, jumlah mereka terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat Lin Bai, lebih banyak semut yang bisa membunuh gajah. Seluruh tubuh Lin Bai terluka, dengan banyak bekas pedang, luka dan kulit pecah. Darahnya mengalir seperti air. Kesadaran Lin Bai mulai kabur, bahkan di depan matanya tidak begitu jelas. Tapi Lin Bai tidak menyerah, memegang kedua pedangnya erat-erat, dia membunuh semua prajurit di bawah pedang. Tapi cedera Lin Bai terlalu serius. Biarkan Lin Bai kehilangan kesadaran secara bertahap. Pemisahan para dewa besar. Akhirnya, pada saat ini, Lin Bai mengangkat kepalanya dan meraung. Dari belakang Lin Bai lainnya berdiri di belakang Lin Bai. Dengan suara gemuruh dari langit, tubuhnya dengan cepat menjadi besar dan berubah menjadi raksasa berukuran 100 zang, berdiri di antara langit dan bumi. Kristal emas ungu di alis raksasa itu berkilauan, dan di sampingnya, ada kristal pucat, hampir mengembun. Ini adalah kristal kedua dari dewa raksasa. Jika kristal kedua terkondensasi, maka kekuatan pemisahan dewa raksasa akan mencapai kesempurnaan kerajaan, bahkan sebanding dengan keberadaan alam Tao. Ini apa ini? Apakah ini hukum langit dan bumi? Banyak monster tua yang melihat raksasa besar ini tercengang dan berseru. Namun di antara monster-monster tua ini, beberapa di antaranya sedikit lebih tua dan telah membaca banyak buku kuno langka. Setelah melihat raksasa itu, ketika mereka melihat kristal emas ungu di alisnya, mata mereka terkejut dan berkata, "Protos raksasa." Setelah dewa raksasa itu muncul, dia meraung dan meninju dengan tinjunya. Dia langsung menghancurkan seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas 7 kali. Aku peduli siapa dirimu. Siapapun yang berani menghalangiku hari ini dan siapa yang berani menghalangiku mendapatkan buah Tao akan mati. Monster tua ini, yang berada di alam kekaisaran, juga membunuh mata merah mereka dan langsung menuju ke dewa raksasa. Boom! Suara yang memekakkan telinga mengguncang ribuan mil. Lin Bai bekerja sama dengan dewa raksasa dan bertarung di sini. Sehari berlalu. 2 hari kemudian. Perang di sini berlangsung 2 hari 2 malam. Dalam 2 hari 2 malam ini, Lin Bai dan Dewa Raksasa bergandengan tangan untuk membunuh lebih dari 60 monster tua yang telah memenangkan tahta. Awalnya, ada lebih dari 100 ratu tua di Istana Kekaisaran, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 40. Namun, Lin Bai dan Dewa Raksasa membayar harga yang sangat mahal. Lin Bai berdiri di tanah dengan pedangnya dipukul. Jika bukan karena pedang iblis di satu tangan dan penggaris di punggungnya, saya khawatir Lin Bai bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Namun dewa raksasa itu terpisah dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terluka, dan darahnya mengucur deras. Dia sudah keterlaluan. Bunuh dia. Saat ini, monster-monster tua yang telah memenangkan puncak dunia ini tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti, dan mereka tidak memberi Lin Bai ruang untuk bernapas. Serang Lin Bai lagi. Lin Bai mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya untuk membunuh semua orang. Dewa raksasa juga bergerak dan membombardirnya.
Saat itu, mata kabur Lin Bai sepertinya melihat sosok datang perlahan. Ketika dia datang ke Lin Bai, dia tampak tertawa dan berkata, "Sungguh kacau." Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Sosok itu berkata, "Apa yang kamu serahkan?" Mata Lin Bai tiba-tiba melebar dan berkata dengan suara dingin, "Iblis." "Hehe, kamu ingat?" kata sosok samar itu dengan suara dingin. Lin Bai berkata. Iblis berkata sambil tersenyum, "Iblis lahir dari hati." Semua makhluk hidup di dunia memiliki sifat magis. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa memotongnya? Iblis adalah wujud, hancurkan wujud, tetapi maknanya tetap ada. Sejak kamu berlatih Daosin, kamu tidak bisa membunuh iblis. Karena iblis adalah perwujudan pikiran jahat di hatimu. Jika kamu menghilangkan pikiran jahat di hatimu, kamu adalah orang suci. Jika kamu seorang suci, bagaimana kamu masih bisa memikul begitu banyak tanggung jawab saat ini? Bahkan jika kamu adalah orang suci, tetapi kamu tidak bisa menjadi murni, bagaimana kamu bisa membunuh pikiran jahat seperti manusia? Konyol, kata sosok yang tidak jelas itu. Lin Bai berkata dengan dingin, "Apakah kamu datang untuk melihatku mati?" Sosok bayangan itu berkata, "Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Aku melihat kamu mati, apakah aku melihat diriku segera mati? Tahukah kamu mengapa kamu dapat melihatku sekarang?" Tanya sosok bayangan itu. Mendengar pertanyaannya, Lin Bai terdiam. Sosok samar itu berkata, "Karena di dalam hatimu, kamu memanggilku. Kamu berharap meminjam kekuatanku. Kaulah yang memanggilku, jadi aku bisa muncul di hadapanmu. Aku bisa meminjamkanmu sekali lagi." Berbicara, sosok samar itu perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Dia berkata dengan lembut, "Selama kamu meletakkan tanganmu di tanganku, kamu dapat memiliki kekuatan iblis lagi. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika Anda mendapatkan kekuatan iblis, Anda akan menjadi iblis." Lin Bai melihat tangan sosok kabur itu dan terdiam. Bab 3284 Bunga Mekar untuk kedua kalinya. Lin Bai berlumuran darah dan bingung. Dia menatap sosok yang berdiri di depannya yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Melihat tangannya yang terulur. "Saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika Anda mendapatkan kekuatan iblis, Anda akan menjadi iblis." Sosok kabur itu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Lin Bai berkata pada dirinya sendiri, "Ya, bahkan orang suci di dunia ini tidak berani mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya menghilangkan yang baik dan yang jahat, apalagi saya terlebih lagi, saya adalah orang yang sangat bertikai atas kemenangan dan kekalahan. Benih iblis, apakah sangat sulit untuk dipotong?" Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit. Keterampilan rahasia Tao Xin Zong Mo adalah menyerap kemarahan, kebencian dan kebencian seorang pejuang sebagai sumber kekuatan. Kapan seorang pejuang semakin marah dan kesal, kekuatan iblis akan semakin kuat. Sebelum bunga ajaib Lin Bai mekar penuh, kekuatan Lin Bai bisa langsung melintasi alam besar untuk membunuh seorang pejuang. Tapi begitu benih ajaib mekar, kekuatan iblis akan langsung menekan pikiran baik di hati Lin Bai, membuat Lin Bai menjadi iblis sejati. Pada awalnya, Lin Bai memiliki kekuatan untuk menekan iblis. Namun hingga saat itu, kekuatan iblis semakin kuat. Setiap kali benih ajaib Lin Bai berkembang, ia bertahan semakin lama. Dari saat pertama, hingga beberapa hari dan malam berikutnya, dan akhirnya hingga terakhir kali, Lin Bai hampir merasakan benih ajaib itu menelan sifat manusianya, membuat Lin Bai tidak pernah kembali ke martabatnya sendiri. Itu karena saat itu, Lin Bai bertekad untuk membunuh iblis. Kemudian, pada masa Kunsu, Lin Bai memperoleh keterampilan, kesatuan tiga elemen, dan menyingkirkan setan dan dewa raksasa dari Buddha dan mempraktikkannya secara terpisah. Namun, setelah perang iblis darah di Gunung Ajaib, tubuh iblis yang membudidayakan dihancurkan.
Lin Bai merasa iblis telah meninggalkan kehidupan kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat itu, spesies iblis muncul lagi. Apa itu setan? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa kekuatan iblis akan mengeluarkanmu dari masalah. Kata sosok yang tidak jelas itu. Apa yang kamu inginkan? Lin Bai berkata dengan lemah. Yang kuinginkan adalah yang kamu inginkan. Sosok samar itu berkata, alasan kenapa kamu berbicara denganku sekarang adalah karena kamu ragu-ragu, berpikir, dan sulit untuk melakukannya. Pilihlah dalam hatimu. Hanya saja, jenis iblis memperbesar kekhawatiran di hatimu berkali-kali, oleh karena itu, aku akan muncul di hadapanmu. Sosok kabur itu mencibir pada Lin Bai. Kau berteriak pada iblis dan menanyakan apa yang kuinginkan. Bukankah seharusnya kau bertanya pada dirimu sendiri? Tanyakan apa yang kau inginkan. Tanya sosok bayangan itu. Saat mendengar pertanyaan ini, mata Lin Bai perlahan kembali ke Qingming. Mendongak, berdiri di depan sosok kabur mereka sendiri, perlahan-lahan menjadi jernih. Ini sepertinya laki-laki, berusia lebih dari 30 tahun, tetapi dia memiliki punggung lurus, Tuhan yang kaya seperti batu giok, di antara alisnya ada rasa percaya diri pada dunia, dan sudut mulutnya dengan senyum bangga. Ayah. Lin Bai menangis dengan suara rendah. Pria yang muncul di depan Lin Bai adalah Lin Duo. Lin Duo mengulurkan tangannya, memandang Lin Bai dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu inginkan sekarang? Ibumu dan aku sedang menunggumu. Selalu menunggu. Lin Duo memandang Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Lin Bai sangat galak, dan dia meraung, tunggu aku. Aku akan datang, ayah, ibu, tunggu aku. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Jika kita terpisah satu sama lain, aku akan memintanya untuk menghancurkan seluruh klan. Saya tidak akan mati. Saya akan hidup. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Saat kamu diselamatkan, aku akan membawa Xiao Xiao dan dia ke hutan pegunungan bersamamu, dan aku tidak akan pernah kembali ke Wu Daoji. Tunggu aku. Aku datang. Sambil mengaum, Lin Bai meninggalkan air mata di matanya. Pada saat ini, Lin Bai tidak ragu-ragu, dan menekankan tangannya ke tangan Lin Duo. Ketika tangan Lin Bai dan tangan Lin Duo bersatu kembali, sosok Lin Duo berangsur-angsur berubah menjadi pria berambut putih. Pria berambut putih itu penuh dengan roh jahat. Rambutnya putih dan matanya merah. Dia bisa melihat bunga ajaib bermekaran di matanya. Rambut panjangnya yang seputih salju berayun tertiup angin penuh dengan kejahatan. Senyuman dari sudut mulutnya dingin dan haus darah. Dan Lin Bai seperti dua kacang polong, dia melihat wajahnya, dan itu seperti Lin Bai. Oh, kamu membuat keputusan yang baik, dan sekarang ambil kekuatan. Rambut putih itu Lin Bai, pada Lin Bai tersenyum dingin, bentuk tubuhnya di depan Lin Bai menjadi bayangan gelembung kecil, terbang ke tubuh Lin Bai. Pada saat ini, tiba-tiba, mereka memandang Lin Bai dan berkata, ada apa? Mengapa kamu menangis? Mereka melihat air mata di mata Lin Bai, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Haha, sulit dipercaya kalau aku akan mati hari ini, dan tidak ada yang akan menangis setelah kematian, jadi aku akan menangis sendiri saat ini. Saya kira tidak. Hati-hati, semuanya. Dia punya metode yang kejam, pikiran seperti iblis dan gerakan pedang yang tegas. Dia adalah pria yang telah berjuang untuk hidup dan mati sepanjang tahun. Tidak mudah untuk menangis pada saat ini. Lebih dari 50 dari mereka, yang berada di posisi teratas, memandang Lin Bai dengan wajah bermartabat. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa tubuh Lin Bai tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang kuat, menyapu dunia. Pada saat yang sama, rambut hitam panjang Lin Bai berubah menjadi seputih salju dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah Lin Bai, sepucat kertas, tapi sekarang menambah 3 poin kemarahan.
Sudut mulutnya yang tadinya muram, kini perlahan memunculkan senyuman, itu semacam senyuman muram. Mata Lin terbuka sejenak. Pandangan tajam dari langit merobek langit. Lebih dari 50 prajurit yang telah memenangkan puncak dunia ketakutan oleh mata Lin Bai dan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Ketika mereka menstabilkan tubuh mereka melihat ke atas lagi, tetapi terkejut menemukan bahwa mata Lin Bai, mata kiri dan kanan, semuanya merah, dan di pupil merah, bunga iblis mekar perlahan. Di atas bunga ajaib itu, wajah tersenyum yang terlihat seperti senyuman atau tangisan mengolok-olok semua semut di dunia. Lin Bai, mengenakan jubah putih berlumuran darah, dengan rambut panjang seputih salju berkibar tertiup angin, memiliki wajah berapi-api dan senyum muram di sudut mulutnya. Pada saat ini, Lin Bai, tidak peduli dari sudut pandang mana, tampak lebih jahat. Saat benih ajaib Lin Bai mekar penuh kembali. Jauh di dunia roh. Di Istana Tao, seorang pria berjubah Tao duduk bersila. Ada papan catur di depannya, tetapi di ujung lain papan itu, ada seorang pemuda yang sedang bermain dengannya. Pada saat ini, pria di Daopao memutar bidak catur tersebut. Saat dia akan jatuh, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan bidak di tangannya secara tidak sengaja jatuh ke papan catur, mengganggu permainan catur. Bab 3285 Dia bisa. Melihat bidak catur di tangan pria berjubah Tao itu jatuh, pria yang bermain dengannya terkekeh, "Saudara Li, kenapa kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya?" Pria di Daopao adalah Li Sanxing. Li Sanxing melihat ke papan catur yang berantakan, merenung sejenak, dan tiba-tiba bangkit dan berkata, "Ada yang harus kulakukan hari ini, jadi aku akan pergi dulu." Selesai berkata, kepala hijau Li San juga tidak kembali meninggalkan istana ini. Saudara Li, Saudara Li. Tidak peduli bagaimana orang di balik permainan itu berteriak, Li Sanxing juga tidak kembali. Ketika Li Sanxing meninggalkan istana, dia bergegas ke pintu masuk sebuah gunung. Dia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Tuan adik muda." Di dalam gua, sebuah suara muram berkata, "Saya tahu." Li Sanxing tertegun dan matanya tertunduk. Dia segera berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Tolong izinkan aku pergi ke tanah kuno untuk membantumu, adik bela diri." "Tidak dibutuhkan," jawab suara suram di dalam gua. Karena tidak mau, Li Sanxing berkata dengan suara rendah, "Tuan, iblis itu adalah racun yang mematikan. Bahkan jika adik bela diri itu adalah orang tuntian, iblis tidak akan mengubahnya menjadi monster sungguhan. Apakah jumlah monster di dunia roh lebih sedikit? Tuan, izinkan saya pergi ke tanah kuno. Saya akan membantu adik laki-laki saya. Biarkan aku pergi sekali saja. Sekali saja." Tendon hijau wajah hijau lisan meledak, ingin sekali berteriak. Suara dari dalam gua berkata, "Itu semua adalah pilihannya. Kami tidak punya hak untuk ikut campur." Li Sanxing mendesis dan berteriak, "Tetapi Tuan He, Lin Bai, juga muridmu. Dia pernah berlutut di depanmu dan memuja gurunya. Kamu juga mengajarinya seni pedang terbang yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu. Kamu juga berjanji bahwa ketika dia datang ke dunia spiritual, Anda akan mengundang semua pahlawan dunia spiritual untuk mengadakan upacara pemujaan guru untuk adik bela diri yang lebih muda. Guru, apakah Anda lupa semua itu?" Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat kuat muncul digunakan di dalam gua untuk menerbangkan guncangan hijau Gunung Lisan. Li Sanxing terbang mundur ratusan meter dan mendarat di tanah, meludahkan darah. "Kamu semakin lancang," kata suara tua di dalam gua. Li Sanxing sepertinya mengenali kemarahan dari suara di dalam gua, lalu bangkit dan berkata dengan suara rendah, "Itu adalah ketidaksopanan muridnya." Gua itu berkata dengan lemah, "Ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Iblis akan memperbesar kemarahan dan pembunuhan di hati seorang pejuang. Kekuatan iblis. Tetapi jika kamu berlatih lebih banyak ke belakang,
iblis hati ini akan menjadi batu loncatan yang kokoh bagi Lin Bai untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Lin Bai dapat menanggung kesulitan menanam setan di jantung Taoisme, mengkonsolidasikan hatinya dan memurnikan setan hatinya, pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi dari kalian semua. Kalau tidak, tidak akan ada banyak pejuang di dunia roh saat ini, dan mereka harus bersaing satu sama lain untuk mempraktikkan seni sihir ini. Suara di dalam gua itu sunyi. Lisan berkata dengan suara dingin, tetapi guru, melihat dunia spiritual kuno dan modern, berapa banyak orang yang mampu mengembangkan setan di dalam hati Taoisme hingga tingkat yang tinggi. Siapakah di antara praktisi seni bela diri yang berlatih daosin dan setan yang ditanam tidak disiksa sampai mati oleh setan, membunuh kerabat dan teman secara tidak sengaja, dan berakhir dengan akhir yang menyedihkan? Saya khawatir adik bela diri yang lebih muda akan dibunuh oleh iblis jika dia tidak dapat mempertahankannya hari ketika daosin memupuk setan. Lisan memiliki suara hijau. Dia bisa. Suara di dalam gua meraung keras. Li Sanxing terlalu takut untuk berbicara. Dan suara di dalam gua perlahan menjadi tenang, dia perlahan berkata, dia bisa. Karena dia adalah Lin Bai, jadi dia bisa. Karena dia adalah muridku, jadi dia bisa. Karena dia tidak punya cara untuk pergi kecuali mengolah daosin ke sukses besar, jadi dia harus berhasil. Suara di dalam gua berkata dengan dingin. Li Sanxing berlutut di depan pintu masuk gua, terdiam lama, tidak membuka mulutnya. Suara di dalam gua berkata, turun dan berlatih dengan baik. Saya telah menghitung bahwa iblis Lin Bai akan memasuki tahap kedua, jadi saya telah meninggalkan beberapa barang di pusat kerajaan suci. Ketika waktunya tepat, seseorang akan maju untuk membantunya menekan iblis. Mendengar ini, Li Sanxing segera mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, Tuan. Murid itu berhenti. Dengan itu, Li Sanxing berbalik dan meninggalkan gunung. Tetapi ketika berjalan di jalan, wajah pucat Li San tiba-tiba bersinar, dan matanya menunjukkan warna yang tegas. Setelah berpikir lama, Li Sanxing berbalik dan tidak kembali ke kediamannya, tetapi pergi ke tempat lain. Ini tebing. Tapi di tebing ini, ada istana yang dikelilingi pohon mati. Sebelum Li Sanxing datang ke istana, dia mengeluarkan tokennya. Di gerbang istana, ada kilatan cahaya. Setelah itu melewati tanda identitas Li Sanxing, gerbang terbuka dan Li Sanxing langsung masuk ke dalamnya. Tapi Li Sanxing baru saja keluar dari momen itu, melihat ke atas, di depannya, tetapi berdiri seorang wanita dengan senyum dingin. Adik laki-laki ketiga, apa yang akan kamu lakukan? Tanya wanita dingin itu sambil tertawa. Haha, aku sudah bertemu dengan kakak perempuan bela diri kedua. Li Sanxing berteriak. Wanita kejam itu berkata sambil tersenyum, ini dia tempat pengumpulan tuan, yang berisi banyak harta karun tuan. Apa yang dilakukan adik laki-laki ketiga di sini? Li Sanxing berkata sambil tersenyum pahit, berbalik saja sesuka hati. Wanita kejam itu berjalan ke sisi Li Sanxing dan berkata sambil mencibir, benarkah? Adik laki-laki ketiga mencuri perahu Dongtian yang kosong dari rumah harta karun tuannya. Melewati penghalang dunia spiritual adalah hal yang penting. Mungkinkah adik laki-laki ketiga ingin pergi ke dunia bawah ketika dia mengambilnya? Katakan. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi hari ini. Saya dihukum oleh tuan saya untuk menjaga rumah harta karun. Saya tidak boleh melewatkan apapun. Kata wanita kejam itu sambil tersenyum. Li Sanxing tidak punya pilihan selain menghela nafas. Dia juga tahu bahwa beberapa waktu lalu, karena kenakalan kakak perempuan kedua, dia menyebabkan banyak masalah. Ling Tianzi menghukumnya untuk menjaga rumah harta karun di sini. Faktanya, dia memintanya untuk membersihkan sini dan mengolah dirinya sendiri. Sejak kakak perempuan kedua melihatnya, adik laki-laki itu berkata dengan jelas bahwa aku akan menggunakan perahu Dongtian yang kosong untuk pergi ke tanah kuno. Adik, di mana masalahmu?
Aku harus membantumu. Li Sanxing berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita kejam itu berkata sambil tersenyum, apakah Tuan setuju? Li Sanxing berkata sambil tersenyum pahit, kakak perempuan bela diri, jika tuannya setuju, saya masih menggunakannya untuk mencuri kapal angkasa yang kosong. Ya juga. Wanita kejam itu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat adik laki-laki ini. Ayo, ayo, aku ikut denganmu. Wajah wanita dingin itu tiba-tiba berubah dan berkata kepada Li Sanxing sambil bercanda. Li Sanxing tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak perempuan bela diri, apa yang akan kamu lakukan? Dengan sifat kasarmu, kamu harus membagi tanah kuno menjadi dua. Wanita dingin itu berubah warna lagi, wajahnya dingin. Dia mengeluarkan pisau tajam dari tas penyimpanan, menatap Li Sanxing dengan gigi terkatup, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak membawaku, apakah kamu yakin aku akan mematahkan tulangmu dan menyembuhkannya? Lalu hentikan, lalu sembuhkan, lalu hentikan. Mendengar ini, Li Sanxing sangat senang. Dia tahu temperamen kakak perempuan bela diri keduanya. Wanita ini, seekor harimau betina yang masih hidup, sedang bernasib buruk. Satu-satunya orang di dunia yang bisa menekannya adalah Ling Tianzi. Di bawah paksaan dan bujukan wanita kejam itu, Li Sanxing takut terlihat pucat, dan dengan cepat mengangguk dan berjanji untuk membawanya bersamanya. Bagus. Sambil tersenyum, wanita kejam itu pergi ke sisi Li Sanxing, menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, adik ketiga, jangan takut. Kita adalah saudara satu sekolah. Aku tidak akan kejam. Untukmu. Adikku sangat mencintaimu. Dia berkata dengan senyum dingin di wajahnya.